Untuk presentasi di malam hari ini tentang kesadaran hubungan global. Jadi untuk kelompok kami ada Bapak Owen Madiarte, Bapak Dewo Made Ari Marsutayasa, Tiang sendiri Nurul Hakiki, dan Ninyoman Budi Dewi Darmagirti. Next, Ibu. Nah, jadi pentingnya kesadaran dan wawasan perspektif global. Materi pertama ini pentingnya kesadaran dalam perspektif global. Materi kedua pentingnya wawasan dan perspektif global. Next. Nah, pentingnya kesadaran dalam perspektif global. Kesadaran mengandung diri atau mengandung arti keinsafan terhadap ego, diri atau benda. Menurut Loren Bagus tahun 1996, adalah kemampuan untuk melihat diri sendiri sebagaimana orang lain dapat melihatnya. Atau adalah pengakuan diri yang muncul dalam diri sebagai cetusan nurani. Next. Pentingnya kesadaran dalam perspektif global. Jika dikaitkan dengan perspektif global, maka kesadaran adalah pengakuan diri bahwa kita adalah bagian dari kehidupan dunia yang mempunyai ketergantungan terhadap orang lain dan bangsa lain serta terhadap alam sekitar, baik lokal, nasional, dan global. Pentingnya kesadaran dalam perspektif global. Wawasan global adalah suatu pemahaman terhadap pengetahuan fenomena, masalah, dan peristiwa yang bersifat global untuk kepentingan umat manusia sehingga kita berusaha untuk mempertahankannya. Landasan untuk mendukung kesadaran dan wawasan global pertama adalah nasionalisme, kedua norma dan agama, yang ketiga adalah nilai budaya dan bangsa. Himawan mengutip pendapat khas tahun 1998, nasionalisme yang kuat dapat menjadi pilar terhadap pengaruh buruk dari perkembangan teknologi yang pesat ini. Adalah cinta tanah air dengan prinsip baik buruk adalah negeriku, mampu menangkal perbedaan suku, adat, istiadat, ras, dan agama. Memiliki kesadaran nasionalisme yang cukup kuat, misalnya kesetiakawanan sosial, ketahanan nasional, dan musyawarah nasional. Memberikan landasan kepada bangsa kita untuk dapat memilih dan memilah informasi yang dapat kita gunakan adalah pilar utama untuk menangkal pengaruh negatif seiring dengan gelombang globalisasi. Menurut Emil Salim, tahun 89, terdapat 4 bidang kekuatan gelombang globalisasi yang paling menonjol, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, kekuatan ekonomi, masalah lingkungan hidup, politik. Adi Kusumo tahun 89 mengatakan bahwa globalisasi adalah spektrum perubahan sosial yang sulit mengaruhi. Lalu mata pelajaran yang bersifat global, misalnya PPKN, terdapat materi yang berkaitan antara lain dengan hak asasi manusia, keadilan, demokrasi, dan lain-lain. Lalu lanjut, next. Mame. Nah, Steiner pada tahun 1996, global teacher adalah guru global, mengemukakan yaitu kita berwawasan global namun bertindak dari mulai lokal sehingga mencapai yang lebih tinggi. Menurut Mukhtar Bukhari, peningkatan daya saing itu berikut, ada 4, yaitu peningkatan produksi dan mutu produk, penguasaan bahasa Inggris, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan penguasaan iptek. Cara untuk meningkatkan dan memperluas wawasan yang paling efektif adalah melalui pendidikan yang dapat dikembangkan dalam kemampuan mengantisipasi, mengerti dan mengatasi situasi, mengakomodasi dan mengorientasi. Lalu pentingnya wawasan dalam perspektif global, yaitu menurut Hartilar tahun 98 tentang konsep inovasi yang dapat meningkatkan. Mohon maaf Pak Wayan Widiarto, tolong di-mute dulu Pak. Yang dapat meningkatkan wawasan tentang masalah global dan globalisasi seperti berikut. Pertama, kompetitif, kualitas di atas kuantitas, superhighway, kemampuan berbahasa, kemampuan berbisnis, dan melek digital. Terima kasih, dan selanjutnya akan dilanjutkan Pak Wayan Madiarte untuk materi selanjutnya. Next, Ibu. Oke, teman-teman, Pak Dokter, terima kasih. Kemudian sekarang saya lanjutkan tentang teori pertukaran sosial. Nama kelompok masih sama. Jadi menurut Harold Carey itu di 16 Februari 1921, periode sampai 2003,
Dia adalah seorang psikolog nih, sosial Amerika dan profesor psikologi di Universitas California Los Angeles. Kemudian kemudian ada juga tokoh yang mencetuskan teori tentang pertukaran sosial, yaitu John Tibaut. Jadi psikolog ini salah satu mahasiswa pasca sarjana terakhir dari Kurt Lewin. Dia menghabiskan beberapa tahun sebagai profesor di Universitas of North Carolina di Chapel Hill, dan dia adalah editor pertama dari jurnal. Dan kemudian tadi dari teori pertukaran sosial ini, jadi ada definisinya, kemudian konsep dasar, kemudian asumsi dan juga studi kasus yang akan kami jelaskan. Jadi pengertian yang pertama, pertukaran sosial adalah teori dalam ilmu sosial yang menyatakan bahwa dalam hubungan sosial terdapat unsur ganjaran, pengorbanan, dan keuntungan yang saling mempengaruhi. Kemudian konsep pokoknya dari pertukaran sosial, pengorbanan atau biaya. Jadi biaya itu adalah akibat yang dinilai negatif yang terjadi dalam suatu hubungan. Biaya itu dapat berupa waktu tentunya, ada usaha di dalamnya, dan juga konflik, kecemasan, dan keruntuhan harga diri, dan kondisi-kondisi lain yang dapat menghabiskan sumber kekayaan individu atau dapat menimbulkan efek-efek yang tidak menyenangkan. Nah, penghargaan di sini atau sebuah ganjaran ialah setiap akibat yang dinilai positif yang diperoleh seseorang dari suatu hubungan. Ganjaran berupa uang, bisa penerimaan sosial atau dukungan terhadap nilai yang dipegangnya. Nilai suatu ganjaran berbeda-beda antara seorang dengan yang lain, yang berlainan antara waktu yang satu dan lainnya. Nilai akhir yang terjadi adalah suatu penilaian apakah seorang akan meneruskan hubungannya atau mengakhirinya. Bila seseorang individu merasa dalam suatu hubungan interpersonal bahwa ia tidak beroleh laba sama sekali atau keuntungan, ia akan mencari hubungan lain yang sekiranya menguntungkan. Tingkat perbandingan menunjukkan ukuran baku atau standar yang dipakai sebagai kriteria dalam menilai hubungan individu pada waktu sekarang. Ukuran baku ini dapat berupa pengalaman individu pada masa lalu atau alternatif hubungan lain yang terbuka baginya. Bila pada masa lalu seorang individu mengalami hubungan interpersonal yang memuaskan, tingkat perbandingannya akan turun. Nah, asumsi teori pertukaran sosial berdasarkan dua hal, yaitu sifat dasar manusia dan berdasarkan sifat dari suatu hubungan. Berdasarkan sifat dasar manusianya, manusia mencari penghargaan tentunya dan menghindari punishment atau hukuman. Pada poin ini berasumsi bahwa perilaku manusia dimotivasi oleh suatu mekanisme dorongan internal. Ketika orang merasa dorongan ini, mereka termotivasi untuk mengurangi, dan proses pelaksanaan merupakan hal yang menyenangkan. Contoh ya, jika seorang merasa haus, dia pasti terdorong untuk mengurangi perasaan tersebut dengan minum. Seluruh proses ini memberikan penghargaan, dan karenanya diberi penghargaan berarti bahwa seorang telah mengalami pengurangan dorongan atau dengan kata lain memenuhi kebutuhannya. Kemudian sebagai makhluk rasional, teori ini didasarkan pada pemikiran bahwa di dalam batasan-batasan informasi yang tersedia untuknya, manusia akan menghitung pengorbanan dan penghargaan diri sebuah situasi tertentu. Ini akan menuntun perilakunya. Hal ini juga mencakup kemungkinan bahwa bila dihadapkan pada pilihan yang tidak memberikan penghargaan, orang akan memilih pilihan yang paling sedikit membutuhkan pengorbanan. Standar evaluasi pengorbanan dan penghargaan yang bervariasi. Standar-standar yang digunakan orang untuk mengevaluasi pengorbanan dan penghargaan bervariasi sering waktu berjalan dari orang satu ke yang lainnya, menunjukkan bahwa teori ini harus mempertimbangkan adanya keanekaragaman. Tidak ada satu standar yang dapat diterapkan semua orang untuk menentukan apa pengorbanan dan apa penghargaan tersebut. Sedangkan berdasarkan sifat-sifat suatu hubungan memiliki tentunya saling ketergantungan antara satu lain. Kehidupan berhubungan adalah sebuah proses. Waktu mempengaruhi pertukaran karena pengalaman-pengalaman selalu menuntun penilaian mengenai penghargaan dan pengorbanan. Penilaian ini mempengaruhi pertukaran-pertukaran selanjutnya. Contohnya, jika ada seorang mahasiswa yang malas berkuliah dan memiliki pandangan tidak baik terhadap dosen, kemudian dia mengambil kelas yang melebihi
harapannya. Dan ia merasa bahwa ia sungguh menyukai dosen tersebut. Hubungan mereka dan harapan mahasiswa itu akan hubungan dengan dosen-dosennya di masa datang akan dibentuk melalui proses ini. Analisis contoh kasus dari Ayu Ting Ting dengan NG, hubungan suami istri melalui sebuah ikatan pernikahan. Pola-pola perilaku dalam sebuah pernikahan hanya akan langgeng manakala kalau semua pihak yang terkait merasa teruntungkan. Jadi perilaku seseorang dimunculkan karena berdasarkan perhitungannya akan menguntungkan bagi dirinya. Demikian pula sebaliknya jika merugikan maka perilaku tersebut tidak ditampilkan. Dalam kasus ini, seorang istri yang merasa tidak ada penghargaan atau reward dari suaminya, Ayu Ting Ting merasa tidak mendapatkan keuntungan sama sekali dalam hubungan ini. Ayu Ting Ting bersikeras untuk menggugat cerai NG, sedangkan NG memiliki keinginan untuk mempertahankan hubungan mereka. Namun karena Ayu telah menilai NG tidak baik, maka tanpa harapan lagi untuk memaafkannya. Kesimpulannya, teori ini memandang hubungan interpersonal sebagai suatu transaksi dagang. Orang berhubungan dengan orang lain karena mengharapkan sesuatu yang memenuhi kebutuhannya. Chibaur and Kelly, pemuka utama dari teori ini, menyimpulkan bahwa asumsi dasar yang mendasari seluruh analisis kami adalah bahwa setiap individu secara sukarela memasuki dan tinggal dalam hubungan sosial hanya selama hubungan tersebut cukup memuaskan ditinjau dari segi ganjaran dan biaya. Terima kasih. Silakan Kiki dilanjutkan. Next presenter. Izin untuk bisa merangkum dan membuat kesimpulan dari bahwasannya dari presentasi kami di malam ini, yaitu bahwasanya kita bisa rangkum dan kita samakan persepsinya melalui dengan teori dari Virum's ekspektansi teori, bahwasanya ekspektansi ya melalui dengan value atau nilai, lalu instrumental atau performance, valence atau outcome. Jika kita bahasakan Indonesia, yaitu nilai, ganjaran, dan harapan, itu akan menimbulkan sebuah motivasi yang tinggi dan lebih mampu untuk membuat manusia itu termotivasi di dalam melakukan sebuah kegiatan dan pekerjaannya melalui pertukaran sosial dan wawasan global yang tidak bisa kita pungkiri di dalam dunia pariwisata itu akan terjadi dan akan selalu ada dampak positif dan dampak negatif yang akan timbul di dalamnya. Namun dengan adanya pertukaran sosial ini dan wawasan global, maka kita dapat mampu untuk menanggulangi ataupun kita lakukan pencegahan yang akan terjadi sebuah konflik-konflik yang terjadi di masa depan. Kalaupun tidak dapat bisa mencegah, kita akan dapat mampu untuk menanggulangi karena memang menurut Tilaar tahun 89 yang tadi, kita harus mampu untuk melek digital dan selalu berfokus pada lini bisnis yang selama ini Bali khususnya dapatkan keuntungannya melalui sektor pariwisata. Demikian yang dapat kami sampaikan dari presentasi kami. Terima kasih atas waktunya dan silakan bagi teman-teman yang ingin merespon melalui pertanyaan ataupun masukan yang ingin diberikan kepada kelompok kami. Terima kasih. Jadi dibuka untuk sesi pertanyaan ataupun sesi sharing rekan-rekan sekalian untuk malam ini melalui presentasi kami tentang pertukaran sosial dan wawasan global. Baik, selamat malam Pak Dokter dan pembawa makalah. Mungkin saya akan bertanya ya, terkait dengan apa yang dipaparkan tadi. Ya. Mohon maaf, mungkin dari apa yang disampaikan tadi itu saya sedikit salah persepsi, mohon maaf sekali. Karena di benak saya, di bayangan saya, itu dari materi yang akan disampaikan itu terkait dengan pertukaran sosial dan kesadaran hubungan global, di sini itu akan menyentuh ke ranah
ilmu pariwisata seperti itu ya. Jadi kita bisa menambah wawasan kita bagaimana pertukaran sosial dan kesadaran global ini dalam ranah dunia pariwisata. Itu bayangan saya yang pertama. Terus kedua, dari apa yang saya bayangkan di sini ya terkait dengan pertukaran sosial dan kesadaran hubungan global di sini adalah munculnya emotional connections ya. Jadi apa namanya kesadaran ataupun emotions yang timbul ya dari hubungan antara penduduk lokal sebagai host, kemudian dengan datangnya wisatawan ya. Jadi kan di situ ada hubungan yang terjalin dalam connection ataupun kita kenal dengan emotional connection seperti itu ya. Jadi sini akan ada interaksi antara wisatawan dengan penduduk lokal, kemudian ada apa namanya empati sosial ataupun pembauran ataupun pencampuran dari pertemuan antara wisatawan dengan host atau penduduk lokal di sini. Mungkin itu yang saya mungkin bisa sedikit miskomunikasi dari apa yang dipaparkan tadi. Mungkin bisa rekan-rekan dari kelompok 7 jelaskan tentang materi ini dengan apa yang mungkin saya bayangkan. Pak Dokter, mohon maaf jika saya kurang connect dengan apa yang disampaikan dari rekan-rekan kelompok 7. Ya, silakan. Oke, mohon izin Cik Wijo maupun Pak Dokter untuk masukan tadi daripada ataupun sharing daripada Pak Wijo tadi sangat baik dan kami antusias untuk bisa menanggapi hal tersebut. Jadi begini, di dalam hubungan wisatawan dengan pariwisata itu sendiri. Jadi ilmu pariwisata adalah ilmu yang baru diakui di tahun 2008 kalau nggak salah nih menurut yang telah Tiang baca secara literatur, dan ilmu pengakuan tersebut baru diakui 2008 dalam konteks perguruan tinggi. Nah, sehingga di dalam keilmuan pariwisata itu sendiri, ilmu pariwisata itu bisa menjadi multidisiplin dan transdisiplin keilmuan. Sehingga semua teori yang sudah diciptakan oleh para pakar itu bisa masuk dalam lini pariwisata, termasuk daripada teori motivasi secara intrinsik maupun ekstrinsik. Nah, di dalam pertukaran sosial ini yang telah kami paparkan bahwasanya kesimpulan yang dibacakan oleh Bapak Wayan Madiarte yaitu tentang penghargaan atau ganjaran, pengorbanan maupun nilai akhir yang akan menimbulkan sebuah teori motivasi untuk bisa melakukan sebuah interaksi antara makhluk sosial di lokal daerah tersebut kepada masyarakat luas atau masyarakat dunia yang datang untuk berwisata. Itu bisa dilibatkan atau dilakukan sebuah gaya selingkung di dalam penerapannya di dunia pariwisata. Nah, contoh seperti ini. Pada saat wisatawan datang ke Bali, mereka ingin mendapatkan apa saja yang mereka harapkan. Contoh untuk mendapatkan sebuah aktualisasi diri, ego enhancement, lifestyle, hedonisme. Nah, yang mereka harapkan. Namun di dalam sebuah penerapannya itu tidak mampu didapatkan 100% sesuai dengan harapannya. Nah, teori ini akan masuk melalui sebuah interaksi sosial yang mampu untuk bisa melakukan sebuah kurasi atau penanggulangan dalam melakukan sebuah interaksi sosial atau pertukaran sosial, sehingga
Sehingga masyarakat dunia yang datang ke Bali untuk melakukan sebuah berwisata itu mampu untuk bisa mendapatkan apa yang tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan, tapi mendapatkan sebuah alternatif daripada solusi yang uh, diberikan. Contohnya nih, tatkala mereka ada di hotel ingin harapannya kamarnya itu luas, AC-nya nyaman, namun kenyataannya AC-nya tidak sesuai dengan harapan, kamarnya pun juga tidak sesuai dengan harapan yang ada di dalam media sosial ataupun tidak sesuai dengan apa yang ada di website. Nah, di situ pihak hotel harus mampu untuk melakukan sebuah interaksi-interaksi sosial yang dapat memberikan sebuah harapan baru untuk mereka ya, dan memberikan sebuah ganjaran yang setimpal bahwasanya mereka ingin memberikan sebuah layanan yang terbaik. Nah, di situ kita harus bisa mengimplementasikan daripada teori-teori yang sudah dikemukakan tadi. Nah, bukan berarti dalam presentasi ini tidak ada kaitannya dengan interaksi dan pertukaran sosial maupun pertukaran karakteristik di dalam berinteraksi dan bersosialisasi di kehidupan manusia, sehingga presentasi ini mampu untuk bisa memberikan sebuah kontribusi bahwasannya secara pertukaran sosial dan wawasan global itu mampu untuk memberikan sebuah link atau hubungan atau jembatan yang mampu menjembatani harapan dan sesuai dengan kenyataan yang ada di dalam dunia pariwisata. Dan itu terjadi di dalam fenomena yang kita hadapi sehari-hari. Begitu Pak Wija atau Wija yang mampu saya sampaikan. Dan ini fenomena ini terjadi kerap kali, tapi mampu untuk diantisipasi di dalam adanya teori-teori yang tadi dikemukakan, bahwa saya motivasi ini akan tetap selalu terimplementasi di dalam dunia pariwisata yang kerap kali bisa didapatkan dengan multidisiplin ilmu dan transdisiplin ilmu dari seluruh keilmuan yang ada dan terimplementasi di keilmuan pariwisata. Demikian. Sukses. Izin teman-teman dan Pak dosen. MC-nya itu nih, sudah MC. Kan MC. Enggak, lanjut. Oke, jadi sebelumnya selamat malam rekan-rekan juga Pak dosen. Dan untuk kelompok 7 ya tadi mungkin Prof Nurulnya udah ngejelasin secara bahwa pelurusannya adalah bahwa tentang bagaimana kita melayani tamunya ketika datang dan lain sebagainya gitu. Jadi bagi saya tetap ingin bertanya bahwa kalau kita bicara global itu tidak hanya ke interpersonalnya yang banyak dijelaskan dan ke individunya sejatinya. Karena global itu akan mencakup banyak hal, ya salah satunya ada ekologi, budaya, dan kesadaran sosial, ekonomi, teknologi begitu. Jadi saya tidak melihat perbandingan antara negara-negara lain dan negara Indonesia misalnya, negara kita ini bagaimana kesadaran budaya, kesadaran sosialnya untuk membangun pariwisata dan kesadaran ekologinya. Yang saya lihat bahwa di global dan di Indonesia itu bagaimana ekologinya yang dibangun gitu. Sama juga ketika membahas tadi perspektif
perilaku ke global itu sama juga. Dia malah membahas interpersonalnya terlalu dalam. Makanya dia kasih kasus Ayu Ting Ting itu. Jadi bagaimana perubahan-perubahan aspek sosial yang mempengaruhi global antara perbandingan negara itu seharusnya diperlihatkan. Karena kita tidak hanya berbicara interpersonal di sini, tapi berbicara keseluruhan. Tadi dikatakan teorinya Thibaut yang exchange social theory itu jangkauannya luas, tidak hanya interpersonal. Dan memang dalil dari tadi dijelaskan bahwa pariwisata bisa masuk di manapun teorinya. Tapi saya rasa kalau untuk personalnya masih bisa dibuat lebih jauh lompatannya. Gitu. Contoh budaya-budaya budaya kita membaca, budaya kita meneliti, budaya kita berkehidupan itu bisa dilihat dari perbandingan antara negara. Itu yang saya tidak lihat gitu. Jadi kalau kita berdiskusi hanya seorang berbicara ego saja, interpersonal saja, saya rasa untuk kita berbicara global itu terlalu sempit. Ya, jadi bagaimana untuk kelompok 7? Sekian, terima kasih. Nah, karena gini Gus Haji, kita berada di dalam mata kuliah sosiologi. Nah, kalau kita bicara ekologi, oke, nanti kita bicara ekologi di mata kuliah ekologi ataupun di sustainable pariwisata. Kalau kita bicara sosiologi, berarti kita bicara apa? Sosial kan? Kita bicara interaksi sosial. Kita bicara bagaimana pertukaran sosial. Bagaimana kita menghadapi manusia-manusia yang berasal dari berbagai negara yang berbeda dan punya karakter serta budaya yang berbeda. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwasanya ada norma dan budaya yang harus dijaga dan harus tetap bisa dilestarikan dan mampu untuk dikomodifikasi. Tidak hanya dilestarikan, tapi dikomodifikasi juga, sehingga akan menimbulkan sebuah sustainable economic. Nah, kalau kita bicara sustainable economic, kita nanti kita terangkan lagi di sustainable tourism, karena itu akan berkaitan dengan pariwisata berkelanjutan ataupun berkaitan juga dengan sustainable culture, budaya yang berkelanjutan yang seiring berjalannya waktu akan selalu dinamis bentuknya. Nah, kalau boleh saya akan share materi tentang, sebentar, kita akan sebentar ya. Sini. Oke. Apakah kelihatan Bapak Ibu sekalian? Apakah terlihat? Bisa. Kelihatan nggih? Nah, di sini ada teori Virum's expectancy theory. Jadi bagaimana nilai, ganjaran, dan harapan itu akan menghasilkan sebuah motivasi. Nah, misalnya, kalau nilai merupakan suatu dorongan yang dapat memberikan ganjaran instrumentality pada waktu dirinya memperoleh harapan dari suatu kegiatan yang dilakukan dalam pekerjaannya. Misalnya, jika wisatawan mempunyai keinginan untuk melakukan sebuah perjalanan wisata, maka dia harus mencari pengelola bisnis pariwisata yang dapat membuatnya memperoleh layanan jasa wisata yang memuaskan, yang berbentuk nilai bagi diri wisatawan tersebut. Nah, nilai bagi wisatawan tersebut itu kan masih konteksnya abstrak. Nilai yang seperti apa? Nah, nilai yang seperti apa nanti kita akan jelaskan di ganjaran. Nah, ketiganya dipengaruhi oleh faktor demografi, diantaranya usia, tingkat pendidikan, jenis kelamin, status sosial ekonomi, dan jenis pekerjaan. Itu akan berbeda dalam penanganannya. Kenapa? Doktrin-doktrin di usia yang berbeda itu akan juga berbeda dalam layanannya yang diberikan. Contoh, kalau kita melayani generasi milenial dan generasi alpha, tentu berbeda. Gen Z berbeda. Baby boomers, apalagi. Itu yang harus kita ketahui. Bagaimana jenis wisatawannya? Berasal dari mana dia itu? Begitu. Ini masih kalau kita mau perjelas lagi, berarti kita harus melakukan sebuah penelitian.
bagaimana melakukan sebuah komparasi kualitas layanan yang berbasis lintas generasi seperti itu. Nah, lalu ganjaran. Wisatawan punya keinginan bahwa usaha untuk memperoleh layanan jasa tentunya ya, merupakan suatu ganjaran wisata yang menarik untuk dinikmati. Maka ganjaran yang berupa destinasi dan objek wisata yang dapat dinikmatinya tersebut tidak jelas, maka ganjarannya dianggap tidak berarti atau akan timbul sebuah komplain atau keluhan. Lalu ada harapan. Nah, harapan ini dapat diketahui dari tingkat kuat atau tidaknya usaha yang dilakukan oleh wisatawan selama dia melakukan perjalanan wisata. Ketika wisatawan melakukan perjalanan wisata ke destinasi atau objek wisata, maka dia akan mempunyai harapan bahwa dirinya akan merasa puas. Tetapi dia merasa kecewa, seperti yang saya jelaskan tadi di awal. Sehingga usaha untuk mendapatkan kepuasan tersebut tidak terjadi pada dirinya. Nah, hal tersebut karena dia tidak mendapatkan destinasi atau objek wisata sesuai harapannya. Ini konsep marketing juga bisa masuk ke sini. Jadi, kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Maka pemasaran yang baik adalah membuat sebuah kenyataan sesuai dengan harapan. Itu kalau kita belajar marketing atau pemasaran pariwisata. Nah, ini akan timbul ke keilmuan pemasaran. Yang tadi kita timbul ke keilmuan sosiologi. Nanti kita mau timbul ke ilmu manajemen juga bisa. Karena apa? Makanya saya bilang di awal, pariwisata itu multidisiplin ilmu, transdisiplin ilmu. Apa saja bisa masuk. Sehingga semuanya akan saling terorkestrasi di dalam sebuah manajemen kepariwisataan yang baik. Gitu. Begitu Bapak Ibu sekalian yang dapat kami berikan sebuah pemahaman kembali dan penjelasan kembali yang mana tadi mungkin dirasa kurang untuk atau kurang jelas di dalam presentasi kami. Terima kasih. Izin Pak Prof Nurul. Jadi kan tadi dikatakan belum Prof nih. asik. Jadi gini, kalau ya dikatakan multidisiplin ilmu betul. Teori yang tadi di-share juga itu betul. Tapi karena tadi dicontohkan setelah Pak Nurul dan ada Pak Madiar tadi di situ, berarti ada apa namanya proses dimensi global dan apa namanya perilakunya gitu. Yang saya sebutkan tadi adalah bahwa kita masih berbicara di tataran sosiologi. Kenapa? Karena sosiologi akan mempengaruhi tindakan-tindakan yang menghasilkan kesadaran ekologi, kesadaran budaya, kesadaran ekonomi, dan lain sebagainya. Sosiologi itu yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana perbandingan antara negara-negara lain dengan negara kita. Karena kita akan berbicara global hari ini. Bagaimana sosiologi itu mempengaruhi kesadaran-kesadaran tadi yang saya sebutkan. Memang kita bicara kalau pariwisata multidisiplin ilmu memang sangat betul, tetapi kita perlu lihat bahwa sosiologi dari setiap manusia itu kan sosiologi kan mempengaruhi akan tindakan nantinya. Ada dampak budayanya, dampak ekologinya. Di Bali dampak ekologinya kita sudah jelas dari tindakan-tindakan pariwisataan yang dilakukan. Begitu yang saya ingin tanyakan. Ya memang betul kalau sekali lagi saya tekankan multidisiplinnya itu. Tapi itu yang saya tidak lihat. Bisa perbandingannya sehingga mempengaruhi dampak-dampak yang berbeda antara negara. Karena kita kan berbicara global itu. Begitu Prof Nurul kurang lebihnya. Tempurnya niki Prof Geslingga. Sama-sama Prof, tapi bukan profesor nih, sama-sama propelor sama Mas ini. Yang cocok Pak Prof Dr. Suyanto cocok. Yo, betul. Nah, kalau kita bicara secara konteks global, berarti socio-culture yang harus kita pahami di sini adalah memang dari segi demografi pasti akan berbeda. Namun, bila mana kita akan melakukan sebuah komparatif, berarti harus dilakukan sebuah uji kuesioner yang harus kita lakukan. Dan itu saya belum pernah
belum pernah kita lakukan itu untuk bisa mendapatkan apa sih perbedaan-perbedaan socio-cultural yang mana akan berdampak langsung di dalam kepariwisataan di Bali secara negatif maupun secara positif. Dan itu mungkin masukan buat grup kami ya untuk bisa melakukan penelitian lebih dalam dan lebih detail. Dan mohon maaf bila mana tadi contoh-contoh daripada presentasi kami itu masih konteks global. Namun konteks untuk daripada contoh kami itu supaya untuk bisa memberikan sebuah hiburan maksud kami. Tapi kalau kita bicara tentang pariwisata, bisa saja untuk dijadikan contoh-contoh pariwisata, tapi tidak akan jauh berbeda. Tapi tidak akan jauh berbeda dan relatif sama karena itu merupakan contoh-contoh tentang sosio jadi ada hubungan tentang sosial-sosial yang relatif sama. Dan mungkin nanti bisa dibantu untuk penjelasannya dengan Pak Dr. Suyante untuk mampu untuk bisa memberikan sebuah pemahaman yang baru daripada perspektif pertukaran sosial maupun juga wawasan global itu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Ya, jadi ya mungkin langsung ke Bapaknya aja karena masih pandangan saya tetap bahwa kalau di mana-mana pun juga mengacu juga di dana gitu. Dari dalam diri tadi mungkin lebih ke interpersonalnya ya dalam diri ya sudah sangat bagus dijelaskan itu ego dan lain sebagainya. Tapi dalam di Buana Agungnya yang menjadi ruang lingkup kehidupannya itu belum dijelaskan karena kita di Bali banyak sekali menganut dampak-dampak budaya dan ekologi dan lain sebagainya dari luar itu banyak sekali yang kita terapkan. Dalam berbudaya pun juga hal yang sama. Jadi terima kasih teman-teman kelompok 7, terutama Prof Nurul. Semoga lancar sampai hari H. Semua nih Gus Haji. Waduh. Ingat diundang, kalau nggak diundang saya akan datang sendiri. Ada siap memberikan undangan untuk kelas pariwisata budaya nih. Nah, semua mungkin ada masukan ataupun pertanyaan lagi dari rekan-rekan sekalian tentang presentasi kami yang tadi juga banyak kontribusinya diberikan oleh Pak Wayan Madiarte, jadi bos tiang nih dari Putra Pinati Group Isobangan. Semua nih Pak Wayan Madiarte. Iki luar biasa apa namanya ikinya Ampuro ketemu. Jadi ini kayaknya masalah di sampling aja dari contoh aja nih yang jadi masalah karena tadi Kiki sengaja mau masukkan Ayu Ting Ting gitu artis gitu. Jadi bias jadinya semua. Padahal Prof Kiki udah menjelaskan dari awal tentang kesadaran perspektif itu dari kemudian sampai apa namanya peningkatan produksi dan mutu produk sudah di daerah wisata kita sebagai Bali contohnya yang daerah tujuan wisata tentunya harus juga menyesuaikan diri dengan kebutuhan wisatawan yang datang itu contohnya. Umpamanya kalau orang apa namanya Jepang suka konsepnya apa gitu. Ya, kemudian kita juga di Bali kadang-kadang mengkonsep wisata itu kadang-kadang tidak memperhatikan itu sehingga akhirnya nih kok tidak match gitu. Contoh nyata bahasanya tidak bahasa tinggi. Contoh saya membuat bentuk kolam gitu, jacuzzi di pemandian. Ternyata beberapa orang Jepang yang datang tidak cocok gitu. Mereka bilang, "Kenapa seperti ini?" Ternyata maksudmu kami kira ini sudah bagus menurut kami di Bali. Ternyata kita perlu belajar dari negara mereka kalau tentang hal itu. Jadi kamu harus pakai kayu yang tahan air seperti itu. Kemudian batu-batuan yang kamu buat harus benar-benar natural seperti itu. Kemudian konsep kamu alam jangan dihilangkan bla 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 bla. Ternyata pemikiran kita itu berbeda karena mungkin jarangnya kita
apa namanya komunikasi langsung tentang mengkonsep daerah tujuan wisata kita, apa namanya objek wisata kita dalam hal ini kata. Nah, kemudian kalau wisatawan Belanda mungkin yang datang seperti itu, ini persiapkannya sebagai tour guide, contohnya Pak Tusarko, ya dengan cerita seperti lagunya Rako Sidan, jadi ngabot tamu Belanda, gitu kan, tapi ini Asik. jak nyatu kan. Lebihan satu berarti paling sekitar gitu. Jadi kalau karakter Belanda nih kok ajak ya ke objek, nggak mau dia lihat keindahannya, dia tahu pasti bagaimana story-nya gitu. Bagaimana sejarahnya dari sebuah pura ini? Kenapa bisa begini? Pokoknya nyatu gitu. Tapi tipingnya beda gitu. Nah, seperti ini kayak itu yang bahasa biasa aja yang sampaikan. Jadi untuk menghangatkan apa namanya diskusi makin silakan ke Prof. Dulu Pak. Baik. Terima kasih Pak Budiarto. Izin Pak Dokter, mungkin tadi sempat sudah disanggah apa yang saya sampaikan ke Mas Kiki ya terkait dengan global relationship ini ya, kesadaran global ya. Kemudian terkait dengan materi sosiologi pariwisata ya, eh, bahwasanya kalau kita apa namanya membahas tentang topik ini ya, jadi ini tidak terlepas dari satu yang namanya adalah isu-isu global yang mungkin berpengaruh dengan suatu daerah ya, ataupun isu lokal yang bisa menjadi isu global gitu ya. Karena dunia pariwisata itu identik juga dengan isu ya. Jadi isu sekecil apapun nanti akan berpengaruh dengan perkembangan, pertumbuhan atau pergerakan orang-orang ya. Karena kalau kita berbicara masalah global itu berkaitan dengan interaction ya, interaksi, koneksi ya dari orang-orang ya di suatu tempat, suatu wilayah, suatu pulau, negara ataupun antar negara ya. Itu kalau misalnya kita di sini kaitkan dengan dunia pariwisata ya, karena saya juga orang praktisi ya. Jadi tiap hari kita berkecimpung dengan dunia eh, orang-orang yang datang dari luar yang memiliki dimensi yang berbeda-beda, karakter yang berbeda-beda, kemudian emotion yang beda-beda ya. Jadi di sini adanya culture ya, muncul culture di sini. Setiap negara, setiap orang dari berbagai negara memiliki culture yang berbeda ya. Jadi gimana peran kita sebagai host di sini eh, dalam eh, memberikan pelayanan misalnya seperti itu ya. Jadi muncul di sini adalah budaya ataupun pertukaran budaya. Kemudian kedua ada pertumbuhan ekonomi ya. Selain isu global, kemudian budaya juga ada pertumbuhan ekonomi ya. Jadi pertumbuhan ekonomi itu akan bergerak eh, dari eh, eh, lokal ya. Kemudian terpengaruh juga isu global ataupun isu global juga akan berpengaruh dengan ekonomi lokal. Mungkin itu beberapa hal yang mungkin bisa saya tambahkan terkait dengan isu-isu global ataupun pergerakan ataupun interaksi secara global ini. Terima kasih. Moderator. Jam nih, misalnya belum pernah. Oke, kalau kita harus semua nih. Misalnya belum pernah. Yang kaum feminim kok nggak ada ya? Sabar napi Pak. Kaum feminim. Oh, kaum feminim sedang izin Bapak. Budi Dewi ke Dharma Kirti izin. Ya, Dewi, para kaum feminim maksud saya, perempuan. Ceweknya mana komennya satu nih? Oh, cewek-cewek. Oh, Ya, cewek-cewek. Ayo, Geng. yang foto Feminim. Erin mau komen apa? Ayo. Ya, Putu Erin sudah. Ya, silakan. Iya sih, tadi nanti, tapi saya belum ketemu Ki itu contoh kesadaran hubungan global antara masyarakat dengan wisatawan itu kayak gimana, ada nggak sih contoh konkretnya kan? Kayak tadi kan kamu pakai contohnya tuh artis-artis gitu ya.
Halo? Hai. Halo, jadi cuma mau nanya aja ke kelompok 7, kayak contoh konkretnya dari antara masyarakat dan wisatawan, itu apa sih contoh konkret dari kesadaran hubungan global ini kayak gitu. Ya, makasih. Oke, terima kasih Kak Erin. Jadi kalau kita bicara tentang interaksi dengan wisatawan ataupun konsumen di bidang pariwisata, sekarang tidak hanya komunikasi atau interaksi secara offline, tapi kita bisa berinteraksi secara online dalam melakukan sebuah customer relation management ya. Nah, ini kita udah bicara ke marketing, tapi tetap akan jatuhnya ke sosiologi lagi. Nah, karena memang keterbatasan jarak, ruang, dan waktu sudah bisa terlampaui dengan adanya media digital. Nah, jadi pertukaran sosial itu sudah bisa dilakukan secara dunia maya, tapi bukan maya-maya. Di dalam konteks pariwisata untuk bisa tetap membangun sebuah customer social interaction. Nah, di sini ada yang namanya social customer interaction. Jadi before sales and after sales. Bagaimana caranya melakukan sebuah hubungan produsen pariwisata kepada konsumen pariwisata itu sendiri, yang mana akan menimbulkan sebuah dampak ekonomi yang seperti dikatakan Pak Wijaya tadi, yaitu tentang bagaimana kita melakukan before sales-nya. Pertukaran sosialnya gimana sih caranya? Yaitu melalui dengan promosi-promosi pariwisata. Ini sudah kita mengarah ke applied, ke terapannya, ke penerapannya nggih. Nah, before sales, gimana caranya? Buatlah video, buatlah konten-konten di dunia sosial media sehingga mampu mendapatkan sebuah ulasan-ulasan yang berupa electronic word of mouth atau komen-komen untuk pariwisata secara positif. Dan itu sudah banyak sekali jurnal-jurnal internasional yang menjelaskan bahwasannya sosial media electronic word of mouth akan menimbulkan sebuah keputusan berwisata. Nah, keputusan berwisata ini itu akan mendapatkan sebuah dampak positif, khususnya untuk Bali misalnya. Itu bisa terjadi sebuah dampak positifnya. Untuk apa? Mereka datang ke Bali. Nah, lalu bagaimana? Bagaimana tentang sosial after sales-nya? Yaitu kita email lagi mereka, kita sapa lagi mereka melalui customer relation management itu tadi. Sehingga hal-hal yang demikian sudah banyak sekali diterapkan oleh para hotel-hotel international chain. Contohnya seperti Hilton, Marriott, yang menyapa para tamunya untuk bisa datang ke Bali lagi khususnya atau menginap di hotel mereka karena mereka sudah mempunyai sebuah relationship yang kuat. Sehingga pertukaran sosial nggak perlu lagi. Sehingga mereka harus melakukan sebuah hubungan sosial yang kuat atau maintenance relationship gitu. Sehingga dalam membuat sebuah customer big data, mereka sudah mempunyai semuanya dan bisa melakukan sebuah sosial interaksi yang mampu mendapatkan atau mendatangkan dampak positif ekonomi yang tadi itu sendiri. Nah, kalau kita bicara tentang customer relationship management, Wijo udah pasti bisa, udah pasti tahu karena di dalam Marriott International Group mereka sudah punya credo. Credo itu artinya quotes yang sudah terdoktrin di dalam pemikiran karyawan dan staf Marriott International Chain Hotel, bahwasanya mereka itu tetap harus melayani dan memberikan sebuah pelayanan yang prima terhadap tamu atau wisatawan-wisatawan yang menginap di hotel Marriott International Group dan menganggap dirinya adalah bagian dari keluarga daripada wisatawan itu sendiri. Bukan lagi antara hubungan produsen dan konsumen. Bukan, tapi bagian dari keluarga. Dan itu adalah sebuah doktrin-doktrin pariwisata yang saat ini sedang tren dan menjadi sebuah paradigma baru dalam sebuah bisnis model pariwisata. Demikian. Terima kasih. Gimana butuh? Nemu nggak Iya. contoh? Ini orang Kamu konkret nih.
Tadi kalau di forum ini kayaknya aku nggak nanya kayak udah tentu paham. Ya, gini aja kurang dijabarin aja lagi kayak tadi. Ya tadi jadi waktu paparan nggak gini nggak connect kayak Pak Gusti Wijo bilang. Jadi sekarang udah sih kayak Mulai connect ya. udah Udah mulai connect. ya Mulai ada ya sinyal gitu ya. Oke. Genten nih Yang lainnya Mas. Pak Dokter memang Baik. sengaja Pak Wayan Mardiarto buat presentasi Genten untuk bisa memancing feminim-feminim untuk bertanya nih kan. Oke, ya silakan kaum feminim lagi ya. Jadi Desi, silakan Desi. Baik Pak, jadi terima kasih. Apa namanya? Apa penjelasannya dari Pak Nurul sama Pak Madiarto sudah cukup jelas. Jadi sekiranya yang bisa Desi tanyakan apa namanya? Apakah ada apa namanya tantangan? Nah, tantangan yang dihadapi dalam ini apa namanya materi yang disampaikan oleh bentar Pak, hilang ini. Tantangan dalam menerapkan yang namanya kesadaran dalam perspektif global ini. Karena kan yang namanya kita berurusan sama pariwisata, Pak Anggi. Jadi nggak semuanya yang datang itu positif saja, Pak Anggi. Jadi ada yang namanya dampak negatifnya. Nah, ketika kita menghadapi dampak negatifnya, apa yang sekiranya dapat kita lakukan? Seperti ini ke pertanyaannya. Terima kasih. Yes, terima kasih Kak. Silakan Pak Yan Mardiarto ngiring jurusan suhu di tiang nih. Lagi ngelakin gaya Desi tumben bertanya ke dalam jadi jadi sadaran dalam perspektif global kan isu pariwisata Tantangannya Pak ya, Bali tantangan. nih tantangannya betul nih. Jadi pertama di Bali seperti kita ketahui ikon daripada pariwisata Indonesia adalah Bali. Kadang-kadang ada katanya ada bule, jadi di sebelah mananya Bali Indonesia kan. Nah, sempat ada begitu nih karena begitu terkenalnya. Tetapi begitu ada masalah, ada isu nih, ada masalah Bali pertama kena dampaknya. Bali pertama kena. Umpamanya dulu tahun 98 pemilu gagal. Sudah pemilu namanya low season karena tamu nggak bakalan ke sini, terjadi tidak sesuai harapan masyarakat Bali lagi, PDIP kalah sehingga pora-porandalah Pulau Bali. Itu masalah itu menjadi mencuat, media menambah-nambahkan lagi sehingga isu itu menjadi isu global sehingga pasti berdampak apa namanya pariwisata kita sepi. Nih, berapa lama itu? Karena dari media ada yang motong pohon, ada yang membakar sampai kantor DPRD, apa segala macam penjarahan. Sedikit pun jangankan sampai begitu, sampai lindung kumpul aja, lindung sangkap aja di Bali menjadi bahasan gitu. Jadi Bali ini benar-benar yang bersih, aman, lestari dan indahnya itu benar-benar dijaga. Salah satu poin yang hilang itu pasti. Nah, sekarang kita insan pariwisata umpamanya ini ya ikutlah berkontribusi di media sosial untuk memberikan klarifikasi. Bali saya aman kok. Gitu. Jadi yang video yang Anda buat atau Anda lihat itu cuma berlangsung 1 hari, 2 hari. Semua banteng merah di Bali mengamuk, tapi besoknya udah reda kembali. Pohon-pohon diambil oleh DKP, semuanya menyapu dengan senyum. Masyarakat Bali ya segitu, sekali marah, kerisnya keluar, udah bertarung habis-habisan, habis itu damai lagi, santi begitu. Nah itu kira-kira ininya. Dan satu hal lagi yang sebenarnya bukan global ininya isunya yaitu tentang perayaan Nyepi di Bali contohnya. Nah Nyepi di Bali kadang-kadang kita sendiri seperti tadi disebutkan nasionalisme kita sebagai warga Indonesia juga kurang terus kadang-kadang orang luar Bali yang malah menjelekkan keberadaan kita di Bali. Mohon maaf kalau Nyepi ada yang buat status Nyepi di Bali kayak TAI begitu. Kemarin sempat begitu. Apa maksudnya gitu? Kemudian apakah keheningan itu mereka maknai apa? Mereka memaknai keheningan itu Bali itu sunyi, suram, menakutkan. Bukan. Karena apa? Inilah pemahamannya atau kesadarannya kurang.
Apa itu nyepi? Kenapa kita berhenti dalam 1 tahun sekali? Untuk apa gitu? Untuk apa Bali itu sampai airport tidak bisa turun pesawatnya? Hanya dengan keris loh. Bali tidak mengarahkan meriam ke negara-negara lain, tapi dengan keris, dengan aturan Bali nyepi 1 tahun sekali. Kenapa? Nah, itu yang mereka kurang paham. Nah, sekarang tugasnya siapa gitu? Kita balik lagi bertanya, apakah Parisade aja yang bertanggung jawab? Atau semua makhluk Indonesia yang di Bali bertanggung jawab? Nyepi itu kami kenapa berhenti 1 tahun sekali? Kami nyepi atau tahun baru, kami tidak merayakan dengan hura-hura. Tapi kami merayakan malah dengan diam, hening, sunyi. Biar apa? Biar kami bisa berpikir. Di tahun lalu itu kami udah berbuat apa? Kesalahan apa yang sudah kami perbuat? Mana yang baik yang kami lakukan? Mana buruk? Dan di tahun depan harus apa? Begitu juga pengelolaan pariwisata. Apa yang kurang di Bali kira-kira? Apa yang salah dari pengelolaan kami? Kenapa objek kami sepi kunjungan? Apa yang harus kami benahi? Apakah pelayanan harus ramah? Apakah amenities atau fasilitas kami yang kurang? Atau standar higienitas kami yang tidak sesuai dengan standar internasional? Nah, seperti itu kesadaran yang dimaksud lokusnya selalu ke kita nih, ke Bali, yang merupakan barometer pariwisata dunia. Kenten deh sih, terang semeton Rahayu. Baik, terima kasih jawabannya Pak Masiharte. Jadi tumben saya bertanya Pak Angge, karena sebelum-sebelumnya mau bertanya, pertanyaan saya sudah disampaikan sama yang lain. Jadi nggak jadi bertanya. Terima kasih Pak. Iya, Rahayu. Masih Dirga ya. Baik, Om Swastiastu, terima kasih atas kesempatannya untuk Bapak Dokter dan presenter serta rekan-rekan. Baik, mengenai saya ada pertanyaan mengenai dari materi atau tema yang dipresentasikan hari malam ini, yang mengenai sosiologi atau hubungan sosiologi, begitu dalam pariwisata. Adapun pertanyaan yang saya inginkan bahwa beberapa saat yang lalu saya ada fenomena yaitu tamu menyewa lahan di daerah Tabanan yang bekas sawah, artinya sawah yang tidak digarap lagi, dan itu sekitar, dan sawahnya lahannya itu yang disewa itu luasnya sekitar 30 are selama 25 tahun, dan yang mempunyai itu orang luar Bali, mohon maaf ini orang dari Jawa, dan sedangkan tamu yang menyewa ini tamu Rusia, dan mereka menyetujui tanda sewanya. Setelah itu tamu Rusia ini menyewa rekanan kontraktor dan mendirikan villa ini, namun tamunya meminta izin kepada kepala adat dan pendeta adat setempat bahwa tamunya ini percaya dengan apa yang ada di Bali, seperti penunggun karang atau spirit, ya mereka bilang spirit atau soul yang tinggal di lahan yang mau ditempati dan dibangun, yang dibangun dan mau ditempati ini. Dan adapun setelah setelah komunikasi dan diskusi dengan kelian adat, pendeta adat, dan pemangku setempat, disetujuilah nanti diadakannya prosesi upacara seperti pembuatan bangunan baru, mulai dari Ngeruak ngeruak nyepi, sampai pemelasan nikah. nyepi. Dan juga nanti karena ini dikatakan luas lahannya cukup besar, 30 are, nanti yang dibuat nikah dan tunggun karang. Serta nanti karena juga pas di depan vilanya niki persawahan, tapi karena ada tempat untuk nunas kita penembaknya, seperti itu masyarakat lokal bilang begitu. Oh, Jadi nanti ditambahkan agak keliru.
Tugu Betari juga, jadi 3 tugu nanti yang dibangun, Kenten. Nggih. Nggih. Ah, Niki dan untuk upacaranya nanti dipastikan akan ada 1 sulingi atau tidak pranda dan pemangku setempat. Yang saya tanyakan dalam komunikasi niki, tamu mengerti bahwa Bali itu memiliki budaya yang sangat kental dan warga lokal sangat mengapresiasi tamu yang membuat niki. Nah, yang saya ingin tanyakan niki, untuk ke depannya, apakah dampak yang akan bisa ditimbulkan nggih. jika Yes. ini dijalankan oleh tamunya nanti apabila tamunya ini percaya dengan karena dibangunnya pelinggih, tentu setiap hari atau dalam waktu-waktu tertentu kita percaya Piklion, Purnama, dan feodal, tegak feodalannya nanti diadakan upacara. Dan jika tamunya tidak melaksanakan niki, apakah nanti ada ketersimpangan sosial antara atau hubungan nanti antara dengan masyarakat lokal, dan nanti apakah ini juga bisa nanti dijadikan kesempatan warga lokal untuk mengkomersialisasikan kebudayaan yang sudah ada, dikarenakan ini tamu atau mata kuliah tadi yang kita sebelumnya yang filsafat bahwa kebudayaan kita dipaksa untuk dikomersialisasikan kan, dan apakah nanti ada cenderung ke sana atau bagaimana, mungkin mohon pendapatnya nanti. Jadi pertanyaan ada 2, dampaknya baik dan buruknya nanti ke depannya, serta itulah komersialisasi yang kedua. Terima kasih. Semua. Mohon masukannya. Titiang menanggapi bagus sekali sepengetahuan Titiang. Mohon maaf dapat izin kalau tadi dari prosesi betul nih. Salah satu dari prosesi betul kalau itu tanah carik intinya di Bali. Salah satu yang harus dilakukan yang pertama mungkin salah penjelasan dari adat atau mungkin pengetahuannya nggak sampai di sana. Yang pertama itu sebelum ngeruak kita harus ngantukin Betaru Sri, itu yang benar. Ngantukin Betaru Sri. Karena itu sangat berisiko sekali kalau tanah carik dialihfungsikan apalagi sebagai tempat tinggal. Ido Betaru Sri kalau sampai murka, kalau sampai kita Ido Betaru Duko, nggak bakalan ketemu rezeki kita, nggak bakalan tanah itu menghasilkan rezeki. Ya, di mana bedugulnya ini harus dibantuin mereka. Ya. Jangan lupa juga menyampaikan bahwa sebelumnya Nike tanahnya sudah dibangun, namun tamunya agak lambat ya meminta pertimbangan dan nanti katanya bisa dijadikan satu upacaranya. Selesai. Emang benar sih ya. Kalau tamunya kayaknya Eropa nih kalau seperti Nike ke ceritanya dia menghormati namanya budaya kita nih dia hormat sekali. Itu yang harus dilakukan oleh masyarakat luar. Biarpun pemiliknya masih orang Jawa, ternyata bukan orang Bali ya udah alih tangan, tapi dia juga menghormati budaya kita. Nah, Titi yang lihat di sini tidak ada komersialisasi atau menjual nilai budaya kita, dan yang dikomersilkan ke depannya, dan malah dia ikut menjaga niki bersama-sama. Tadi yang namanya ngeruak, udah betul sekali nih ke miak nyepih, kemudian sapu hau, kemudian jago satru, kalau bisa mersigano, kalau mau ditinggali, apalagi dipakai penginapan atau hotel, karena beliau tidak suka kita melakukan hal yang letah di atas tanah carik. Intinya. Kemudian ngantuk Betaru Sri pasti bedugul itu awalnya. Semua tanah carik di Bali awalnya sampai Kute, Dalung, Canggu pasti mereka punya bedugul. Jadi mereka ngantuk di sana. Nah, kemudian masalah komersialisasi yang tidak lihat di sana dari identifikasi Wawu Nike. Mudah-mudahan kalau seperti Nike semua mau investor berbuat, alangkah bagusnya. Dan yang melakukan sebenarnya adalah mereka yang kita tuntun sebenarnya siapa yang punya usaha, jadi mereka yang melakukan Banten minimal lah istilahnya canang kalau kita bisa ini. Tetapi kalau memang penjaganya nanti atau pegawainya yang melakukan Banten, ya mungkin doanya berbeda dengan owner.
Kalau pegawai mau Banten doanya tuh betaro sampai meligi riki pengtiang man rezeki bos dia kadang kijau nyen rezeki ini dan bisa doanya kan. Makanya hati-hati niki yen sira aja duwe usaha niki do bango karyawan kan mau Banten gitu kadang-kadang kita harus mau Banten selaku owner karena doa karyawan beda dengan doa daripada owner. Kalau owner pasti jadi I want say thanks to the God gitu ya. Please save my business and then something like that. Jadi tiang rasa Niko perlu pembelajaran juga kepada bule-bule jangan sekali-sekali you suruh anak buah you no mau Banten nanti doanya berbeda. Karena doa dari pemilik pasti berbeda. Nah, kita bilang bahwa setiap jengkal tanah Bali Niko adalah suci kalau bisa dia konsep Rito Karanaunya dijaga. Jadi kemudian pelemahannya juga harus ada kebunnya, itu namanya. Harus ada tempat aktivitas dia. Kita jangan dihabisin semuanya. Kemudian irigasi, terutama saluran air ini kok jangan sampai buntu. Sehingga yang lain yang masih bisa bertani, masih bisa melanjutkan usahanya. Terlalu bikinkan gorong-gorong. Atau dia pas di tengah, seperti pembangunan di Cemagi, Pak Desdano, dan lain sebagainya. Nah, kita di yang kedepannya yang rasa bagus dan selalu izin tata ruang kalau kita bilang itu kalau ini diperhatikan oleh Pemda jangan asal ada uang segepok nih jadi ITR yang namanya lahan hijau jadi lahan kuning tiba-tiba di jalur hijau banyak pembangunan seperti kami di Desa Bau itu jalur hijau semua nih dari utara sampai selatan sampai Gulingan makin sudah alih fungsi lahan. Terus ada tiosan. Menambahkan dikit Pak Wayan. Kan mungkin ada moratorium waktu niki agak susah sih mengurus izinnya moratorium dari Pak Luhut nih Kak yang bulan Oktober tahun lalu yang sudah diberlakukan November. Tapi untuk sementara kayaknya nanti itu mau direvisi lagi karena belum jelas nih di mana spesifik areanya yang boleh ada izin dibangun akomodasi pariwisatanya dan ini karena yang baru sekarang yang dicetuskan ini yang diberlakukan ini seluruh di Sarbagita. Walaupun itu hanya lagi kita perlu sekali benar. Makin pemerintah terutama diharapkan sih kita harapkan bersama nih. Kalau memang pemerintah perlu akan biar lahannya tidak semua alih fungsi kan sawah semua nih ke. Jadi di pertanian terutama mereka benar-benar pemerintah sekarang harus pro petani. Namanya pro petani kemarin yang tetap share sama Patut Sarko yang lagi menggede kan. Wow jangan Rauling cari lagi. Tapi namanya atau Pak ya Pak tahu ya, di sebelah PKPF nanti yang di selatan. Jadi kok yang panen wow apa yang terjadi itu? Udah ajang jeruk, ajang balang sangit, hujan becek, padinya terendam mentik sampai padi ini ke awes nih ke keleboan dalamnya sampai entut dalam kentadutnya gimana mau panen. Hasil padi nggak seberapa kalau kita pakai buruh anggaplah buruh 4 hari kali 2 orang kali 150 nggak sebanding dengan nilai hasil padi ini ke lebih baik melibas nggak daripada tuyuh ini. Nah niki yang membuat petani ini mengeluh satu sisi akhirnya napi ada investor teko mebok kuning bang ngepis seret gitu amblok gede ya udah ayo silakan yes please bobo itu betaro seri nangis sempun dia mimi makin antuk ngebeniro makin dibedugul kan. Oh, kengken pemerintah asing pro petani. Napi bukti nih, bibit melimal. Oh, pupuk sing subsidi mungkin. Jadi serba sulit petani. Akhirnya jual lahan. Oke. Ya menambahkan mungkin karena udah mulai udah setengah jam gitu ya. Saya ingin saya sampai cari-cari buku saya ini ada waktu kuliah S2 juga gitu ya. Sosiologi ilmu pengetahuan berparadigma ganda karyanya George Ritzer gitu ya. Jadi saya teringat sekali Prof. Yudo Triguno menyampaikan bahwa teori pertukaran gitu ya, pertukaran sosial yang kita maksud gitu ya. Sama sebetulnya apa yang seperti disampaikan tadi. Kata kuncinya sebetulnya, jadi saya baca aja gitu ya. Makin tinggi hadiah gitu ya, rewards gitu ya, yang diperoleh atau yang akan diperoleh, makin besar kemungkinan sesuatu tingkah laku akan diulang. Jadi
Ya, makin tinggi sekali lagi, makin tinggi suatu hadiah atau reward yang diperoleh, gitu, atau yang akan diperoleh, makin besar kemungkinan sesuatu tingkah laku akan diulang, gitu. Ya, kalau kebalikannya, ya makin tinggi suatu punishment, gitu, maka kemungkinan juga tidak akan diulang, gitu. Jadi pertukaran itu seperti itu. Ya, jadi pertukaran sosial itu seperti itu. Ini George gini ya bilang ya, George Homan gitu ya, George Homan yang bilang sebenarnya sama seperti apa yang disampaikan tadi. Kalau kita menukik ke pariwisata di era-era awal gitu ya, di era-era awal misalkan di 910 gitu ya, 1910 20 gitu kan. Jadi kalau pendiri-pendiri seperti di Ubud ya, kalau yang tahu ya Ubud ya, seperti Don Antonio Blanco, kemudian Rudolf Bonnet, Ari Smith, gitu ya, Cok Sukowati kalau di sini, sekarang dibuat patungnya, gitu ya, Pendet, Lempad, Lemayur, gitu kan. Jadi kemudian penabuh-penabuh tradisional dari Peliatan Ubud itu sampai ke Eropa, gitu ya. Jadi ada sebuah pertukaran sosial di sana, kiranya yang menjadi hakiki gitu ya, hakikat berkembangnya pertukaran sosial itu gitu ya, berkembangnya pertukaran sosial itu. Terus kalau teorinya sendiri kan menjadi terapan ya kalau pariwisata. Nah sebenarnya kan memang berasal dari kebudayaan itu yang sempat saya sampaikan. Jadi penciptaan, penertiban dan pengolahan nilai-nilai insani. Jadi kemanusiaan secara menyeluruh gitu ya, secara holistik. Man humanizing himself around him gitu ya, and around him. Berusaha untuk memanusiakan dirinya dan menciptakan sebuah peradaban-peradaban yang menyejukkan jiwa gitu ya. Nah, kan itu kemudian menjadi dasar-dasarnya. Nah, terjadilah pertukaran. Oh, ternyata di Bali itu terjadi sebuah hospitality yang begitu nyaman. Ayo, saya terjadi revisit gitu ya, kunjungan kembali gitu ya. Yang begitu bukan hanya menyenangkan secara glamor gitu ya, tetapi menyejukkan jiwa. Di Ubud sekali lagi piramid of Chi itu, piramid itu datangnya dari luar sekali. Piramid of Chi ya, kita tahu ya piramid of Chi. Ini di sebelah di tempat saya sebelah. Chi itu kan Cina punya gitu ya. Tapi di Bali itu dikenal dengan prana gitu kan. Jadi prana, energi bayu gitu. Nah, jadi sebuah pertukaran yang memiliki suatu peradaban itu dinilai, kalau di sosial kan berarti sebuah nilai individu yang begitu adiluhung, akal budi akal daya, dan nilai-nilai kemasyarakatan. Nah, kan itu yang menjadi tonggak sebuah pertukaran sosial itu kembali menjadi sesuatu yang sangat tinggi ketika itu dipertukarkan gitu. Jangankan begitu gitu ya, pedagang tradisional, jadi ketika para turis datang-datang ke pekan gitu ya, ke pasar-pasar tradisional, mereka mengamati perilakunya. Jadi mereka suka sekali terhadap pertukaran yang terjadi di dalam kegiatan interaksi itu, gitu ya. Iya, contoh konkretnya seperti itu. Anggap saja ini saya nih, kalau saya sendiri, saya S1 S2 saya dibiayai oleh oleh seorang psikolog asal Amerika. Jadi dibiayai. Karena kenapa? Karena perilakunya itu bisa menjadi sebuah kesadaran gitu ya. Kesadaran bahwa kesadaran manusia itu butuh pendidikan gitu. Nah, itu kesadaran Bung Golbanya. Dia sadar, kalau seorang Amerikan sadar dia karena apalagi psikolog, mereka sadar bahwa manusia itu butuh pendidikan gitu ya. Nah, tetapi dalam dunianya itu kan pariwisata ya, jadi karena dia berwisata dan melihat perilaku yang begitu kelihatan gitu ya untuk berpendidikan gitu ya, maka kalau saya sendiri saya mendapat beasiswa. Itu contoh sendiri. Kesadaran hubungan global saya dibawa ke dalam pendidikan yang menjadi ranah kita sama-sama manusia gitu ya. Manusia mempunyai perilaku yang adiluhung menuju pada peradaban gitu ya. Pengecualiannya hanya ketika manusia hanya menuju pada kebiadaban, nah itu yang kurang baik gitu ya. Itu yang kurang baik. Terjadi bom di Kuto 2000. Jadi itu kan kebiadaban yang muncul. Nah,
Nah, kesadaran sebagai manusia itu yang dipentingkan dalam apa namanya, kesadaran hubungan global. Bagaimana di Bali ini kalau mau kita bicara spiritual ya, kalau spiritual makrokosmos tadi sempat dibilang ya, kesadaran makrokosmos, kita berada di bumi yang sama. Bagaimana pengetahuan tentang 13 elemen alam semesta gitu ya, misalkan gitu ya, yang dikenal hanya 5 saja ya, yang dikenal hanya 5 saja, yang Pancoma Buddha gitu lah. Tapi kalau yang normal di bahasa lontarnya itu adalah ada sekitar 13 element of universe gitu ya. Jadi pertiwi, apa, teja, bayu, akasa, surya, candra, lintang, ranggana, geni, banyu, angin, miwah sang yang ambun gitu ya. Kemudian kita berada di dalam bumi yang sama, di dalam universe yang sama gitu. Gimana kita menjalin hubungan ini gitu ya, yang menciptakan peradaban bukan lagi bertikai, bukan lagi seperti hukum rimba yang siapa yang kuat dia yang menang gitu ya. Nah, kesadaran dalam bentuk apapun gitu ya, ke dalam bentuk apapun yang menciptakan ini yang jadi hakikat kesadaran kita gitu ya. Pengetahuan inilah yang bisa diangkat ketika kita berbicara masalah kesadaran hubungan global. Bukan berarti berbeda, oh kamu Tuhannya Yesus, kamu Tuhannya Allah, tetapi melihat perbandingannya bagaimana. Bagaimana kita menghormati Allah gitu misalkan, Prof Kiki gitu misal. Bagaimana menghormati Sang Yang Widi? Bagaimana? Jadi ilmu kalau terjalinnya kemudian ilmu perbandingan agama gitu ya. Jadi kita mereka dengan cara yang berbeda, tetapi kita sama-sama respect terhadap satu yang lain gitu ya. Orang Kristen datang gitu ya, kita respect juga gitu ya. Nah, ini ya kesadaran-kesadaran yang perlu dibangun di dalam multicultural yang seperti itu ya. Orang datang ke Jatiluwih, orang datang ke Ceking misalnya. Ada peradaban apa sebenarnya di sana gitu ya? Apakah bukan berasal dari pundan berundak-undak yang sekian ketemu Belanda ya? Oke, mereka how is the story gitu kan? Jadi kalau orang Belanda, jadi apakah itu tidak berasal dari pundan berundak-undak yang memenuhi peradaban kita dari prasejarah seperti itu? Apakah tidak seperti itu? Nah, kan ini yang perlu kesadaran. Mereka dalam pengairan air kemudian mereka menjadi sangat adil, kemudian padinya mereka tumbuh dengan subur gitu ya. Nah, kan itu yang perlu dijelaskan dalam kesadaran. Bagaimana cara mereka sadar gitu ya, sadar terhadap lainnya seperti kalau sudah terjadi hubungan global, ketika mereka paham tentang bagaimana hubungannya dengan Besakih gitu misalkan, atau mereka berusaha untuk kesadaran global. Ada pura kemudian didirikan di negara luar karena mereka sadar bahwa kita sama-sama menghormati semesta ini dengan simbol seperti itu gitu misalkan. Pura di Belgia, sekarang di mana ya? Polandia kalau nggak salah ya. Polandia yang terbaru ini, yang banyak sekarang di media sosial. Nah, itu sebuah kesadaran yang timbul dari komunitas tertentu, dari individu kemudian terjalin dari komunitas-komunitas gitu. Jadi bukan hanya ketika yang jelek-jelek itu, saya yakin artinya ada kebiadaban tertentu tidak akan terbangun hal-hal yang seperti itu. Tidak akan terbangun ke sebuah kesadaran bahwa kita ini sama gitu ya di dalam hubungan universal ini gitu. Nah, pesan pentingnya di sini tentu, kalau dicontoh di di Parkyu di sebelah saya, jadi di Rusia itu ya. Kalau menyambung yang tadi di Parkyu, kalau Parkyu kan sampai di stop itu, karena memang desa adat tidak dilibatkan. Ya, Parkyu di desa Tegalantang di sebelah saya ini, desa adat tidak dilibatkan, karena mereka tidak harmonize dan tidak respect terhadap apa yang menjadi spirit di otoritas setempat, gitu. Kalau yang tadi orang Rusia, walaupun orang lain yang memilikinya, gitu ya, dan mereka respect terhadap spirit yang ada di sana, dan bahkan itu akan menjadi sustainable, akan berkelanjutan. Siapa yang akan diuntungkan? Kan mereka juga, gitu ya. Karena bukan komunikasi seperti itu. Jadi yang dikatakan Pak Budi Luhur itu ya bukan komunikasi. Kalau dari penyampaian itu bukan sebuah jual beli Banten gitu, bukan. Itu bahkan mereka akan merasa terlindungi, penunggun karang lagi. Siapa yang tidak? Kalau dijelaskan secara lebih esensial lagi, karena jiwa amerta ya namah suahe gitu kan. Sang jiwa di penunggun karang itu kan jiwa amerta.
Jadi orang Prabawati sarwo jiwa amerta yang nama-nama suaka gitu ya. Jadi semoga semua jiwa-jiwa ini mendapatkan amerta dari penunggun karang gitu. Karena ada berada di lokus wilayah yang mereka tempati gitu. Nah, itu adalah sebuah penghormatan dan kemudian mereka menghormati terhadap sesuatu yang sangat khas secara spiritual yang ada di suatu otoritas dan itu juga berkoneksi dengan alam semesta. So why not? Kenapa tidak mereka secara global akan berhubungan gitu. Nah, jadi saya pikir ada nilai-nilai lokal yang akan nilai sebuah lokus gitu ya menjadi sebuah kesadaran global gitu ya. Karena menganut esensi yang sama gitu ya, menganut esensi yang sama, menganut hakikat yang sama. Ya, jadi saya pikir itu tambahan saya. Jadi kalau orang-orang Belanda gitu ya, jadi mereka kan sudah sebenarnya apa ya di Leiden University ataupun di library Leiden University itu kan apa namanya lontar-lontar kita di bawah ya di Belanda. Jadi kalau orang Belanda itu kenapa memang tertarik karena mereka sempat baca di historicalnya. Jadi Van der Tuuk di waktu di Belanda itu sebagai gubernur di Hindia Belanda di apa namanya di Buleleng gitu ya. Di Buleleng di Gedong Kertje dia mengumpulkan gitu ya, meminta kopi-kopinya untuk dikopi disalin gitu ya. Tapi ternyata enggak gitu ya. Ternyata enggak. Yang aslinya dibawa ke sana, yang kopinya masih di Gedong Kertje gitu. Jadi tapi safe-nya dijamin kalau safe-nya ya. Pemerintah Belanda ya, cukup kuat untuk menyimpan gitu dan temperatur yang cukup komprehensif. Jadi temperatur yang cukup sama dengan tropikal ini. Ya, siapa tahu teman-teman nanti ke Belanda gitu ya, di Leiden itu memang ada gitu ya. Teman-teman saya jadi dosen-dosen beberapa memang sudah sempat ke sana. Jadi ada studi studi pascanya ada beberapa teman-teman kita. Dan mereka memang meminjam. Jadi di sana. Dan di sana itu kan museum mati. Kalau museum hidupnya kan ada di Bali gitu ya. Yang dia maksud adalah ketika kesadaran mereka di sana ada sebuah pengetahuan yang dilampirkan dalam beberapa catatan leluhur kita. Bagaimana juga mereka ingin melihat gitu ya. Kalau ke Bali mereka ingin melihat koneksivitasnya. Jadi koneksinya bagaimana? Kesadaran hubungan global itu terjalin apa yang ada di esensial seperti itu gitu. Jadi bahasanya memang cukup luas gitu ya, cukup luas. Tetapi setidaknya saya juga dari tadi mengamati memang ada paralel gitu, ada benang merah yang kemudian kita munculkan gitu ya. Tidak ini menjadikan kita sebagai kaum akademisi gitu ya memproteksi kesadaran global gitu ya, kesadaran global. Orang Hindu ya ada orang Bali gitu ya, jadi ataupun sangat adaptif, sangat menerima yang di luar tanpa meninggalkan sesuatu yang ada di dalamnya. Anda pernah mengenal patra Cina gitu ya. Anda pernah mengenal patra Kuto Mesir gitu ya. Kuto Mesir dari ukir-ukiran itu kan ada bilang Mesir gitu ya, ada Mesir. Itu memang berasal dari Mesir gitu ya. Itu diadopsi, kemudian dipakai sebagai ukiran, tetapi esensialnya tidak berubah gitu ya. Patra Cina gitu ya. Jadi itu dari negeri Cina. Pes bolong dari negeri Cina diadopsi oleh Bali. Nah, jadi sesuatu yang sangat menjadi heterogen gitu ya. Heterogen tetapi tidak menghilangkan esensial hubungan global ini gitu. Saya pikir seperti itu ya. Jadi tambah Tiang menjadi sekedar diskusi tambahan gitu nggih. Nggih, barangkali itu kalau teman-teman ya tadi ada filsafat katanya. Nggih. Nggih, sukses semua. Nggih. Boleh menambahkan sedikit, Pak. Tiang tadi sempat share ke teman-teman. Betul menarik sekali yang Pak bilang di Leiden Library. Ada teman dulu nganten istilahnya ke Belanda dijual oleh company. Sehingga di sana dia itu bisa mempengaruhi suaminya harus mendirikan penunggun karang di Belanda. Habis itu keris yang dia bawa harus diupacarai segala macam. Kemudian masalah itu Pak benar barang-barang berharga milik kita banyak di Leiden.
Salah satunya, saya penasaran kemarin sama orang di kebudayaan, dinas kebudayaan di Provinsi Bali. Saya ajak teman juga, Pak, apakah pernah ke Leiden melihat prasasti desa saya, yaitu Desa Sobangan, saya bilang itu. Dia berpikir gini, Pak, lama dia tidak menjawab, kemudian dia mengingat-ingat. Ada di pojok, saya lihat ada suatu tumpukan buku, salah satunya tulisannya ada Sobangan gitu. Karena ada persepsi banyak tentang desa saya di online, dulu di posting di ini, ada bilang desa Padang Jerak awalnya sejarahnya, ada desa apa namanya, desa Hayunan segala macam gabung atau ini. Ternyata Pak, ada Pak diketemukan. Kemudian saya suruh searching karena dia anggota perpustakaan, ketemulah prasasti desa-desa di sana yang tersimpan di Leiden. Salah satunya adalah Semboeng gitu, Semboeng Sobangan gitu. Ternyata Sembung Sobangan gitu Pak berarti sekarang. Nah, di sana ada di kulit cover bukunya katanya ada tulisan, ada gambar kayak orang pegang panah begini. Habis itu gambar apa itu Bliwayan? Dia tulis dengan pensil, kemudian dia bilang ada tulisan begini di ininya, di apa nama di sampulnya itu. Tunggu Pak, saya bacain. Di sampulnya ada sesuatu yang menarik, ada suatu nama sekolah di Mengui yang dia sebutkan. Nah, Nike memuat tentang hal itu. Sebentar Pak, ini menarik sekali. Ada lukisan pensil dari Twi de Klaas van de Volkschool Mengui tahun 1939 begitu Pak tulisannya. Jadi Twi de Klaas van de Volkschool Mengui tahun 1939 itu prasasti yang berhasil dibawa katanya diselamatkan tetapi kita bilang dirampas. Karena kak kita di Bali tidak punya aslinya. Sehingga saya sendiri bingung sejarah desa saya di mana mulainya. Kenapa ada Sembung Sobangan? Kenapa ada Sobangan? Ternyata ada prasasti yang bertarik masa tahun Saka 1939 dengan judul Semboeng Sobangan. Begitu Pak. Dan ada di list bukunya ternyata apa yang dikatakan oleh Idinas benar. Kemudian saya minta salinannya. Ternyata sayangnya salinan dalam bahasa Belanda. Bagaimana cara mentranslate ini ke dalam bahasa Indonesia? Itu sekarang Pak. Mungkin ada teman-teman, ada Kiki atau siapa nanti bisa membantu translate. Tolong minta bantu. Saya udah punya 2 soft copy tentang Mengui secara keseluruhan. Sampai orangnya bilang, ada desa Sedeng katanya di Bali. Sedeng. What? Saya bilang gitu, Sedeng. Oh berarti Sadeng mungkin ya Pak. Nah begitu. Desa Sedeng pun ada katanya di Leiden. Jadi what? Saya bilang gitu. Jadi semua kekayaan kami di Bali, pusaka-pusaka kami ada di kamu. Saya bilang gitu. Ya, tersimpan rapi katanya gitu. Nah, bagaimana kita sebagai yang punya, gimana caranya nih Pak, biar sedikit tidaknya kita punya salinan sehingga desa kita tidak bingung. Bagaimana sih terbentuknya desa kita, kemudian kenapa ada Puri Mengui, apa aja keistimewaan Puri tersebut, sampai di mana wilayahnya, kemudian kenapa ngaturin sarin tahun seperti itu, semua ada terjadi di sana. Jadi ini tugas kita bersama untuk menyelamatkan ini, apa namanya, dengan hubungan internasional ini. Mudah-mudahan antara Indonesia dan Belanda bisa dinas kebudayaan saling bertukar sehingga bisa mengambil salinan itu Pak, minimal dibawa lagi ke negara kita karena kita udah nggak perang nih ceritanya. Dan bahkan banyak keturunan Belanda yang hidungnya mancung-mancung, teman-teman ini pasti dulu diperkosa Belanda neneknya. Terus Pak. Bentar Male, izin moderator. Ya, siapa moderatornya? Jadi Menir Madiarta. Jadi menir nih, aing yen cungune mancung dewa identifikasi di perkosa Belanda nih. Dan aku kan selam-selam sama mata karena asli Bali ki, asli. Oke, kita kembali lagi. Kembali ke laptop. Kembali ke Sampai jam berapa Desi? Kita sampai jam berapa Desi? Sampai jam 1 malam Pak, silakan. Enggak lah. Baik, teman-teman sekalian, jadi terima kasih banyak atas waktunya. Jadi sangat menarik untuk diskusi malam hari ini, dan mohon izin Pak Nikit yang kan kari on the way menuju Bali, kari di Pasir Putih.
Pasir Jadi Putih. Oh. kemarin Titiang sempat kunjungan ke kawasan ekonomi khusus di Singosari. Jadi banyak sekali peninggalan-peninggalan Singosari yang di Leiden sudah kembali ke Indonesia dan Ya. dibawa dalam satu pesawat kargo, satu patung, satu pesawat, sehingga mereka terbang langsung dari Luxembourg ke Jakarta untuk menanggulangi supaya tidak adanya penculikan barang bukti dan Iya. Karena hukum itu hukum Belanda. Nyola pun jadi disbenda, hukum Belanda itu jalan. Karena merasa untung yang diraja, tetapnya sih dihapus. Coba merasa rugi, misalnya di mana komplit. Terima kasih banyak atas waktunya dan mohon maaf bila mana ada kekurangan dan ketidaknyamanan dari presentasi kami. Kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Jadi kami tutup presentasi kami dengan selamat malam. Om Santi, 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 Om. Kami kembalikan lagi ke Pak Dr. Suyanto untuk kelanjutan dari mata kuliah ini. Terima kasih, Pak. Ya, semua para presenter yang sangat luar biasa ya. Kesadaran pertukaran sosial dan kesadaran hubungan global. Terakhir gitu ya, terima kasih, saya apresiasi ya terhadap 8 pertemuan ya, tanpa kurang ya, tanpa jadi 8 pertemuan, 1 kali tatap muka gitu ya. Mohon izin 1 kali tatap muka karena ya memang semua teman-teman ada sedang ada progres begitu ya. Saya mohon maaf ya, kiranya dalam beberapa kali pertemuan di proses pembelajaran ini ada yang kurang berkenan ya. Mohon maaf karena kita sama-sama belajar gitu ya. Anda pun sebenarnya adalah guru saya karena memang semua makhluk adalah guru yang bisa memberikan sebuah pembelajaran di ke depan gitu ya. Dan apresiasi telah mengikuti mata kuliah sosiologi pariwisata ya. Kita banyak seru ya. Kita bersama seru ria gitu ya dalam berbagai diskusi tentu dengan akal sehat gitu ya dan menambah wawasan pengetahuan yang para teman-teman menjadi lebih kompeten ya di bidang pariwisata gitu ya dan juga dalam hal-hal perspektif yang lain gitu ya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan terus-menerus di setiap minggu menjadi bermanfaat di kemudian hari karena memang pembelajaran itu tidak seperti makan cabai ya. Tidak seperti makan cabai kita regut sekarang dan kita rasakan lalah sekarang gitu ya. Tidak kita pedas sekarang, tidak seperti DSS gitu ya. Nah, jadi bisa jadi itu 2 tahun kemudian baru dirasakan, bisa jadi 1 bulan dirasakan gitu ya. Ya tetap semangat ya, tetap semangat untuk menempuh pembelajaran ini gitu ya, pembelajaran di S2 ini untuk menyambut masa depan yang memang lebih baik. Tiang akhiri pertemuan ini dengan mengaturkan puja Parama Santi. Om Santi. Om Santi, Santi. Om Santi, Terima kasih. sama Pak Dokter. Sudah sampura Pak, make uang pemagi, selama 8 minggu niki. Nah, kadang-kadang kami bertengkar gitu Pak. Ya begitulah Pak. Pak Mahdiarta aja yang bertengkar Pak. Keluarga harmonis Pak. Dan mudah-mudahan pertengkaran tanda cinta dan harmonis semua keluarga ya Pak ya Rajang. Anda cemburu gitu ya. Jika seandainya tugas-tugas kami tidak sempurna nanti mohon maafkan Pak. Jadi dari presensi dan pertengkaran kami udah bisa dilihat ini semangat kami mengikuti perkuliahan. Tugas ya. Kata penutup biarpun kami lambat mengambil tugas atau tidak sempurna, mohon dimaafkan Pak. Gus Linggo juga bilang gitu. Saya maafkan Pak. Batasannya juga gitu, kalau lambat mohon maaf. Tolong nilainya jangan sampai B Pak. Sudah 1 minggu nih. Jadi kalau UASnya 1 minggu, prakaryanya 1 minggu. Jadi setiap kasih sampai ya 6 hari lah. Jadi itu kan 1 minggu. Mudah-mudahan berjumpa ya di lain kesempatan atau di saat
tesis gitu ya, atau di saat mata kuliah yang berikutnya. Nggih. Oke, Rahayu, Bang. oke, silakan. Oke, rayu Nggih. sama-sama. Ayo Pak Rajang. Tapi jangan permen, Bu. Ini kan makan.